Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 240. 14 Ramadan 1443 Hijriah, 15 April 2022 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Negara Berantakan Karena Mencampakkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pada bulan inilah untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya yang paling istimewa. Kemukjizatan Al-Quran tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ini berbeda dengan mukjizat para rasul lainnya. Mukjizat mereka berlaku hanya saat mereka hidup. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam dalam membelah lautan misalnya hanya terjadi dan disaksikan oleh orang-orang yang hidup pada zamannya. Adapun kemukjizatan Al-Quran berlaku hingga saat ini meski Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawanya telah lama wafat. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran. Sungguh kami pula yang menjadi penjaganya. Mengomentari ayat di atas, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan, kalimat sungguh kami pula yang menjadi penjaganya, yakni dari kepunahan, penambahan dan pengurangan. Al-Quran adalah hujah kami atas para makhluk hingga hari kiamat. Kami menurunkan Az-Zikra atau Al-Quran sebagai petunjuk, rahmat, obat dan cahaya. Bisa dilihat di Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Wajiz, Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Pendengar rahimakumullah, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran wajib dilakukan jika kita berharap selalu berada di jalan yang lurus. Sejarah mencatat, kejayaan umat Islam berbanding lurus dengan tingkat interaksi mereka dengan Al-Quran. Jika interaksi umat Islam dengan Al-Quran tinggi, maka kejayaan, kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sudah pasti menjadi milik mereka. Sebaliknya, jika mereka jauh dari Al-Quran, maka kesedihan, kekhawatiran, dan kesengsaraan sudah pasti akan menimpa mereka di dunia maupun di akhirat. As-Sa'di dalam kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan jilid 1 halaman 50. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bahwa membaca Al-Quran adalah cara paling mudah untuk meraih cinta Allah SWT. Sabda beliau, siapa saja yang mengharapkan cinta Allah dan Rasulnya, hendaklah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Adi, Abu Nuaim dan Al-Baihaqi. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa saja yang mencintai Al-Quran akan mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Bukti terbesar cinta seseorang pada Al-Quran adalah dengan berusaha memahami, merenungi dan memikirkan makna-maknanya. Sebaliknya, bukti kelemahan cinta seseorang pada Al-Quran adalah berpaling dari Al-Quran dan tidak merenungi maknanya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, mentadabburi Al-Quran adalah wajib. Dengan jalan tadaburlah diketahui makna-makna Al-Quran yang sesungguhnya. Al-Qurtubi dalam kitab Jami' Ahkamul Quran jilid 5 halaman 290. Allah SWT telah dengan gamblang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk atau Al-Huda bagi manusia. Namun, masih saja ada manusia yang mencari jalan selain Al-Quran. Mereka tidak mengacukan Al-Quran. Mereka tidak mau mengimani Al-Quran. Mereka merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran. Mereka menolak isi dan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Mereka dengan berani mengatakan Al-Quran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa Al-Quran mengekang kebebasan atau hak asasi manusia. Tindakan mereka jelas merupakan tindakan yang lancang kepada Allah SWT
dan Rasul-Nya. Pendengar rahimakumullah, dosa besar mencampakkan Al-Quran. Perilaku mencampakkan Al-Quran, hajrul Quran, adalah dosa besar. Allah SWT mencela orang-orang yang berperilaku demikian. Banyak perilaku yang termasuk hajrul Quran atau mencampakkan Al-Quran. Tidak meyakini kebenaran Al-Quran, tidak mau mendengarkan dan tidak memperhatikan Al-Quran, mengimani Al-Quran tetapi tidak mau mempelajarinya, mempelajari kandungan Al-Quran tetapi jarang sekali membacanya, sering membaca Al-Quran tetapi tidak mentadaburinya, kadang merenungi makna dan memahami ayat-ayat Al-Quran tetapi enggan mengamalkannya, tidak menghalalkan apa yang telah dihalalkan Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber aturan dan hukum untuk mengatur kehidupan, mencari ketenangan dan penyelesaian masalah bukan dari Al-Quran. Semua itu adalah perilaku hajrul Quran atau mencampakkan Al-Quran. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah SWT telah mengabarkan tentang keluhan Rasul-Nya atas perilaku kaumnya. Dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan. Keluhan itu terucap karena perilaku umatnya yang tidak mau memperhatikan dan mendengarkan Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Fussilat ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa qala alladhina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya agar kalian menang. Jika Al-Quran dibacakan, mereka merasa risih. Mereka lalu membuat gaduh atau perkataan lain yang secara sengaja dilakukan agar Al-Quran tidak didengar. Perbuatan ini termasuk dalam kategori hajrul Quran atau mencampakkan Al-Quran. Demikian pula tidak mengamalkan Al-Quran, tidak melaksanakan perintah-perintah Al-Quran, tidak menjauhi larangan-larangan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran ke hal lain, seperti lebih senang dan tenang mendengar dan melantunkan syair, musik, lagu atau nyanyian selain Al-Quran, sibuk mempelajari perkataan, permainan, pembicaraan atau tuntunan yang diambil dari selain Al-Quran. Semua itu, menurut Ibnu Katsir, termasuk perilaku mencampakkan Al-Quran. Bisa dilihat di Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim, jilid 6 halaman 108. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun menyebutkan sejumlah perilaku hajrul Quran atau mencampakkan Al-Quran seperti tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mengamalkan kandungannya, tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Al-Quran meski membaca dan mengimani Al-Quran, tidak berhukum dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum baik dalam masalah usul atau pokok ataupun furu atau masalah cabang, tidak mentafakuri dan mentadaburi Al-Quran, tidak berupaya mengetahui apa yang Allah kehendaki dalam Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat penyembuh bagi berbagai macam penyakit hati dan fisik, atau lebih mengutamakan mencari obat penyembuh selain Al-Quran. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid jilid 1 halaman 82. Tindakan mencampakkan Al-Quran akan menjadikan pelakunya tenggelam dalam jurang kesesatan. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim pada Taghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari Taghut itu. Setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Orang yang berpaling dari Al-Quran, dadanya akan terasa sempit dan sesak meskipun dia memiliki harta yang berlimpah.
Dalam Quran surah Toha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku atau Al-Quran, sungguh bagi dia penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Itulah bahaya dari tindakan mencampakkan Al-Quran. Tampaknya carut-marutnya kondisi negeri ini disebabkan karena begitu beraninya para pengambil kebijakan negara mencampakkan Al-Quran. Bahkan bukan hanya mencampakkan, mereka juga menuduh Al-Quran sebagai kitab suci yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Mereka berani mengatakan bahwa ayat konstitusi derajatnya lebih tinggi daripada kitab suci. Astaghfirullah. Akibat mencampakkan Al-Quran, negeri yang kaya dengan sumber daya alam ini justru jatuh terpuruk pada zona kemiskinan. Negeri yang begitu luas ini terasa sempit. Sumber daya alamnya yang melimpah tidak menjadikan mayoritas rakyatnya hidup bahagia. Sebaliknya, rakyat serasa hidup pada zaman kolonial. Rakyat dicekik pajak upeti oleh para kompeni. Pribumi serasa hidup di negeri orang. Pendengar rahimakumullah, Ramadan momentum membumikan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena itu, sejatinya bulan Ramadan dijadikan oleh kaum muslim momentum untuk kembali membumikan Al-Quran. Caranya tentu dengan mengamalkan seluruh isi Al-Quran sekaligus berhukum pada Al-Quran. Jika Ramadan saja bisa mulia karena Al-Quran turun di dalamnya, apalagi manusia. Manusia akan mulia jika semua aktivitas kehidupan mereka diatur dengan hukum-hukum Al-Quran. Oleh sebab itu, berhukum dengan Al-Quran adalah sebuah keniscayaan. Tidak boleh tidak. Umat Islam secara keseluruhan wajib berhukum pada Al-Quran. Berhukum pada Al-Quran adalah wujud nyata ketakwaan kepada Allah SWT. Jika puasa Ramadan benar-benar menghasilkan ketakwaan kepada pelakunya, sejatinya mereka akan berhukum pada Al-Quran. Ketakwaan tentu dengan mengamalkan Al-Quran dan berhukum pada Al-Quran pasti akan menghasilkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan menurunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami menyiksa mereka karena apa yang mereka perbuat itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 240. Negara berantakan karena mencampakkan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.